belahan giginya itu keluar sesuatu yang sangat manis seperti madu. Makanya kalau beliau baca siang Quran di siang hari, gak kerasa lapar, gak kerasa haus, seger sehat. Kalau baca Quran di siang hari, nah, di situ ada dua syahid yang perlu kita ambil. Nikmatnya baca Quran itu betul-betul ada. Yang kedua, para salafus saleh itu menikmati lelahnya ibadah, menikmati lelahnya ibadah. Makanya para ulama salafus saleh, ada yang ibadah itu sudah terasa nikmat, beliau cari cara yang agak melelahkan. Kayak Habib Ahmad Al-Mukhtar, ayahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, betul-betul Bondowoso. Ayahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bondowoso. Beliau juga ahli baca Quran. Beliau bangkit semangatnya mendengar pengajian. Beliau gak ngaji banyak-banyak, tapi begitu didengar, beliau tertarik, diamalkan dan dijaga sampai tua. Nah, Habib Ahmad ini mendengar pengajian bahwa yang namanya Rabi'atul Adawiyah, seorang wali besar yang ada di Baghdad, menghatamkan di Quran di tempat kuburannya. Artinya calon kuburannya, dia siapkan kuburannya sendiri, menghatamkan Quran di kuburannya 7.000 kali. Bukan 7 kali, bukan 41 kali, bukan 100 kali, 7.000 kali. Beliau bangkit semangat. Masa perempuan bisa, laki-laki gak bisa? Akhirnya beliau bangun kuburannya sendiri di sebelah rumahnya. Beliau tiap hari baca Quran di dalam kuburannya, baca jamaah, baca hatam. Sampai beliau 7.000 hataman Quran. Kata beliau, setelah sampai 7.000, aib laki-laki kayak perempuan. Laki-laki seperti perempuan, aib harus tambah ini. Akhirnya beliau tambahkan hatamannya sampai lebih dari 8.000 hataman Quran di kuburannya. Lain di kamar, lain di sholat, lain di masjid. Hanya di kuburannya saja 8.000 kali hataman Quran. Nah, beliau kalau lagi baca Quran sambil sholat, biasanya beliau angkat satu kaki. Kenapa kok angkat satu kaki? Karena kata beliau, aku ingin menikmati lelahnya ibadah. Karena kalau 2 kaki gak kerasa ini Quran, sampai hatam nikmat saja. Sampai hatam gak kerasa lelah. Makanya diangkat satu kaki untuk menikmati lelahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kita baca satu juz ini, bibir kayak sudah tebel banget. Pipi kayaknya sudah kemeng. Perlu dilatih. Beliau bukannya nggak melatih. Habib Muhammad bin Shalih yang 5 kali hataman siang, 5 kali hataman malam, belajar tadi berawalnya. Pertama berapa hari dulu, setelah berapa hari dikurangi harinya dikurangi, sampai 2 hari sekali baru hatam, sampai sehari sekali baru terus ditingkatkan. Dan itu prosesnya bukan setahun selesai, 30 tahun, 40 tahun prosesnya. Baru bisa seperti itu. Tapi sukses, punya himmah, diperjuangkan, terjadi. Nah, kita ini bangun himmahnya dulu, gimana baca Quran, ya, gimana kita bisa punya rutinan minimal tiap minggu 10 hari hatam itu bagus. Bagus 10 hari hatam sudah. Kalau terlalu banyak nanti mengganggu rutinitasnya. 10 hari hatam bagus itu. Nah, maka akan menjadikan kita hal yang berbeda dalam setahun. Berbeda. Ya, kita yang sekarang dengan kita setahun kemudian setelah rutin 3 kali hatam Quran selama sebulan, maka kita akan jauh berbeda dari cara berpikirnya, tenangnya berpikirnya, tenangnya hatinya, tenangnya perilakunya akan jauh berubah. Quran memang luar biasa. Makanya kita perlu untuk belajar merutinkan baca Quran. Kalau belum bisa 1 juz, bacalah 2 lembar. Tiap mau tidur bacalah 2 lembar sampai nanti mau punya himmah. Tapi kalau mau belajar seperti itu, buat standarisasi. Saya untuk tahun ini tidak boleh tidur sebelum baca Al-Quran 1/4. Bisa. Artinya 1/4 juz.
Kalau lagi datang 5 bolehlah ditambah 1 juz, ditambah 1,5 juz lagi 5 datang. Tapi kalau lagi malasnya datang, nggak boleh kurang dari 1/4. Terus kalau sudah terbiasa nanti tingkatkan standarnya, 1/2 juz tiap hari, 1/2 juz tiap hari. Semangat datang silahkan tambah sampai 3 juz. Semangat lagi turun, tidak boleh kurang dari 1/2 juz. Terus tingkatkan. Dan peningkatan itu jangan tiap bulan, setahun sekali baru ditingkatkan, setahun sekali baru ditingkatkan, atau 2 tahun sekali. Supaya apa? Betul-betul betul-betul tertanam dalam diri kita bahwa kita punya rutinan seperti ini. Nah, itu sudah bagian dari hidup kita seperti ini cara kerjanya. Nah itu penting kita belajar seperti itu. Para ulama salafus saleh yang punya rutinitas baca Quran sekian banyaknya itu bukan tidak berawal dari nol. Mereka berawal dari nol. Pertama dimulai dulu rutinan baca Qurannya, baru ditingkatkan. Kita tinggal tiru aja. Walaupun kita tidak sampai seperti beliau 4 kali hatam siang, 4 kali hatam malam, kita bisa 1000 hatam bagus. Nah, 10 hari hatam bagus. Yang penting rutin. Untuk urusan yang lain, masalah akan selesai dengan Quran, itu sudah bonusnya. Bonus bahwa kehidupan kita dengan rutin baca Quran, semua urusan akan lebih mudah. Urusan rezeki lebih mudah, urusan ada kesulitan lebih mudah, urusan apa kita butuh pikir lebih jernih, itu sudah bonusnya nanti bonus. Yang penting kita mau rutin membaca Al-Quran. Kemudian acara ini yang diantara adalah yang sangat mulia adalah birrul walidain. Birrul walidain adalah ibadah kedua yang Allah wajibkan dalam satu ayat setelah menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Menyembahlah Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun, dan berbuat baiklah sama orang tua. 2 atau 3 ayat seperti itu. 2 ayat kalau tidak salah. Jadi perintah kedua dari Allah setelah tauhid adalah berbakti sama orang tua. Nah, berbakti sama orang tua ini mulai hal kecil ya sampai bantu-bantu orang tua. Kayak kalau makan jangan sampai piringnya ditinggalkan di dapur, dicuci biar nggak dicuci ibunya. Kalau ditinggalkan di dapur kan biarkan ibunya yang nyuci. Nanti ibunya dijadikan tukang cucinya. Kalau bajunya kotor nanti dicucikan ibunya, cuci dulu biar ibunya nggak nyuci. Karena kalau ibunya nanti yang nyuci, berarti ibunya dijadikan tukang cuci bajunya. Nah itu seperti itu hal-hal birrul walidain yang kecil ya. Kita perlu perhatikan seperti itu. Ya, kalau urusan yang besar nggak boleh durhaka, nggak boleh melawan, nggak boleh, itu hal-hal yang bid'ah aja sudah bisa terasa. Artinya dzauq, perasaan kita sebagai anak, masa iya mau berkata kasar sama orang tua, mau melawan seorang tua, itu sudah dari rasa hati nurani saja sudah kerasa, itu sudah salah ya. Tapi hal kecil-kecil seperti ini kita juga harus perhatikan. Jangan biarkan ibu kita melayani kita, justru kita yang melayani ibu, melayani orang tua, itu harus penting gitu. Bahkan ada ulama yang mengatakan al-kadhib 'alal walidain uquq. Bohong aja sama orang tua durhaka. Bohong. Ya. Bohong. Berapa kali kita bohong sama orang tua, rencana main sama teman mau kemana dan kemana, ditanya orang tua mau di situ, padahal enggak. Kita ditanya pulang malam sama teman dari mana-mana, ditanya pulang sama orang tua dari mana, dari rumahnya fulan, padahal dari jalan-jalan kemana-mana. Itu kan bentuk bohong dan itu uquq. Kata ulama itu durhaka, belum lagi yang lain. Makanya kita untuk hal itu perlu berkaca sama orang-orang soleh, karena yang tahu caranya berbakti sama orang tua itu ulama dan orang soleh. Kita perlu banyak baca bagaimana mereka berbakti, bagaimana mereka mementingkan hormat orang tua. Ada gurunya Habib Munzir Al-Musawwar, namanya Habib Umar bin Hud Al-Attos, ada di Bogor. Beliau asli Huraito. Beliau sebelum datang di Indonesia punya seorang ibu, rumahnya di atas gunung.
Di antara berbaktinya beliau itu tiap hari mengisi kamar mandi ibunya, tiap hari dari bawah gunung ke atas gunung, sampai ibu itu kalau mau wudhu atau buang hajat jangan sampai kesulitan masalah air. Itu tiap hari. Yang kedua, setelah urusan dapur diselesaikan oleh beliau, belanja, kora-kora, cuci-cuci, nyiapin air sudah selesai, beliau berada di depan pintu ibunya. Di depan pintu kamarnya, tidur, taruh alas gimana. Kenapa? Karena kalau ibunya butuh sesuatu keluar kamar, beliau langsung bisa melayani. Seperti itu ulama kalau melayani orang tua. Akhirnya oleh Allah beliau diangkat jadi wali besar, bahkan beliau termasuk wali kutub yang luar biasa, dan cukup sebagai bukti kewalian beliau punya murid bernama Habib Mundir Al-Musawwar yang terkenal dengan Qutbul Qulub atau orang yang sangat lihai dalam menggugah hati. Beliau sebelum berguru sama Habib Umar, berguru sama Habib Umar bin Hafid, beliau berguru sama Habib Umar bin Hud Al-Attas. Itu secercah daripada bagaimana pengabdian para ulama kepada orang tuanya. Sebagai dari pengabdian para ulama kepada orang tua. Makanya perlu kita berkaca, perlu kita untuk membaca sejarah, cari tahu, cari kabar gimana beliau dengan orang tuanya, bagaimana pengabdiannya, bagaimana ini dan itu. Seperti itu. Bahkan guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu, kalau beliau mau melakukan safar, orang terakhir yang beliau kunjungi ibunya, yang beliau minta itu ridho dan doanya, orang terakhir adalah ibunya, baru dari rumah ibunya ke bandara. Dan ketika datang dari manapun, sesulit apapun, segenting apapun urusannya, beliau tidak pernah lepas untuk datang ke ibunya dulu, untuk sungkem, kasih tahu kabar, kemudian minta doa, baru beliau meneruskan kegiatan. Itu karena beliau tahunan, tiap tahun keluar negeri kemana-mana. Selalu hari terakhir, orang terakhir yang beliau kunjungi ibunya, dan orang pertama yang beliau kunjungi adalah ibunya. Itu bertahun-tahun sampai beliau wafat, sekitar tahun 2018 atau 2017 kemarin. Itu hal yang luar biasa dari seorang ulama, bagaimana mengabdi sama orang tua. Jangan mau bohong, ya. Apalagi mau bohong sama orang tua. Sebegitu beliau takzimnya sama ibunya, beliau pernah menghadiri acara penting di Pakistan. Beliau baru nyampe, acara baru dimulai nanti sekitar jam siang atau sore. Telepon dari ibunya, Umar, ya Bu, saya ingin makan siang dengan kamu. Saya di Pakistan Bu, saya ingin makan siang dengan dia Bu. Berangkat dulu pulang. Tinggalkan beliau anaknya tinggal di Pakistan untuk meneruskan hadir acara penting itu pertemuan ulama dan dai sedunia. Beliau pulang memenuhi panggilan ibunya, dan itu biaya besar. Tidak ada kata menolak, tidak ada kata acara penting, tidak ada kata ini dan itu. Ibu tinggal mengatakan sesuatu, ya itu harus dilaksanakan. Makanya kita ini penting untuk belajar dari orang-orang soleh, bagaimana beliau menghormati orang tuanya. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, dibantu untuk menjadi anak yang birrul walidain. Waktu mereka masih hidup berbakti, ketika mereka meninggal kita jadi anak yang berbakti. Semoga kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh, diperbaiki hatinya, diperbaiki amalnya, diperbaiki akalnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih. Beliau mengatakan orang yang berbakti sama orang tuanya punya perhatian khusus dari Rasulullah SAW, dan dia mujabud dakwah. Doanya mustajab. Orang yang berbakti sama orang tuanya doanya mustajab. Itu viral dari kata-kata beliau. Dan saya sangat ingat betul bagaimana kata-kata beliau tentang bagaimana anak yang berbakti kepada orang tua punya perhatian khusus dari Rasulullah SAW.